Kita ke kabar lainnya pemirsa, sampah plastik di lautan dunia diprediksi meningkat hingga 4 kali lipat pada tahun 2050 mendatang. Diketahui bahwa produksi sampah laut Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar 6,8 juta ton, yang membuat Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Setidaknya sekitar 80% sampah laut berasal dari sampah yang ada di daratan. Sampah laut atau marine debris ini dinilai memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan biota laut. Bahaya serta ancaman lainnya dikarenakan sampah itu butuh waktu ratusan tahun sebelum terurai sempurna. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada tahun 2016 lalu bahwa sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena manusia mengkonsumsi ikan dan produk-produk dari laut yang sudah menelan mikroplastik yang menyerap racun. Racun-racun ini nantinya akan berpindah ke manusia memakannya. Sehubungan dengan SDG yang ke-14 tentang ekosistem laut, tentang bagaimana melestarikan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan suatu solusi untuk permasalahan ini. Salah satu negara dengan sistem manajemen sampah terbaik adalah Norwegia. Saat ini, Norwegia menjadi negara dengan tingkat daur ulang sebesar 97% atau 10 tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan oleh Uni Eropa pada tahun 2029. Norwegia juga sadar akan kekayaan laut yang dimilikinya, di mana luas wilayah laut dari Norwegia sendiri mencapai 1,383 juta kilometer persegi. Maka dari itu, kami juga menjadikan salah satu pola pikir dari pemerintah Norwegia terkait pengolahan sampah, khususnya sampah laut, yang bersifat berkelanjutan. Vegard Kalle, mantan duta besar Norwegia untuk Indonesia, menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi sampah-sampah yang ada di laut adalah dengan fokus pada sampah-sampah yang ada di daratan yang merupakan sumber dari mana sampah tersebut berasal. Pada intinya, pengelolaan sampah di laut Norwegia terlebih dahulu fokus pada penanganan sumber masalahnya, yaitu sampah di daratan. Karena menurut mereka, apabila yang dilakukan hanya menangani dampak yang terjadi saja, yaitu hanya membersihkan atau mengambil sampah yang ada di laut, maka tujuan untuk menciptakan laut yang bersih tidak dapat tercapai. Karena sampah yang ada di darat akan terus terbawa ke lautan. Salah satu inovasi yang melatar belakangi pencapaian Norwegia di bidang pengolahan sampah adalah penggunaan robot dan artificial intelligence atau AI dalam proses pengolahan sampah. Penggunaan robot ini dapat menyortir sampah menggunakan sensor yang telah diatur oleh AI agar dapat didaur ulang sesuai dengan jenis sampahnya. Pemanfaatan robot AI ini berhasil membantu Norwegia dalam mengurangi tumpukan sampah di TPA-TPA yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakatnya. Selain membersihkan sampah dari sumbernya di daratan, Norwegia juga fokus membersihkan lautan dari sampah plastik dan mendaur ulangnya untuk mencegah kerusakan ekosistem laut. Mengumpulkan sampah laut terapung nyatanya jauh lebih rumit daripada mengumpulkan sampah di darat. Tetapi, Norwegia telah membangun keahlian untuk merancang solusi efektif dalam membersihkan laut dari sampah plastik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi robot. University of Southeast Norway dan perusahaan Spiltech telah mengembangkan robot forklift untuk mengumpulkan sampah terapung dari area pelabuhan, sungai, dan badan air kecil lainnya. Perusahaan asal Norwegia lainnya, Cleansea Solution, juga telah mengembangkan Cleansea Robot atau drone pembersih yang mengumpulkan sampah plastik dari permukaan laut dengan bantuan komputer dan penginderaan jarak jauh. Robot ini bekerja dengan mengumpulkan sampah di permukaan air yang ketika sudah penuh akan dikosongkan sendiri untuk pengumpulan sampah berikutnya. Perusahaan asal Norwegia lainnya, Novir, juga turut mengumpulkan sampah plastik di laut untuk didaur ulang menjadi pakaian, karpet, hingga furnitur baru. Teknologi penggunaan robot ini berhasil membantu mengurangi sampah plastik di Norwegia yang berkontribusi terhadap keberlanjutan laut sesuai dengan Sustainable Development Goal ke-14. Langkah awal penyelesaian persoalan sampah di Norwegia dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu dengan penyerapan sortir sampah, terutama terhadap sampah plastik. Penyortiran yang dilakukan ini kian maju.
Sampai-sampai Norwegia menetapkan sebuah sistem canggih yang dapat menyortir sampah-sampah yang ada secara otomatis. Norwegia memanfaatkan mesin pengelolaan sampah yang sangat canggih, yaitu Tomra Autosort. Mesin ini menggabungkan inframerah dan spektrometer visual yang dapat secara akurat dan cepat mengidentifikasi dan memisahkan bahan yang berbeda sesuai dengan jenis dan warna bahannya untuk kemudian diekstraksi. Sampah yang telah diekstraksi tersebut kemudian disortir untuk nantinya menjalani proses daur ulang yang ekstensif di tempat. Sampah plastik berjenis PET dan PS, serta logam besi dan non-ferro dijual ke pendaur ulang di daerah Eropa. Kemudian sampah poliofenis seperti LDPE, HDPE, dan PP diparut menjadi serpihan-serpihan plastik, dicuci panas, dikeringkan, dan dibuat palet plastik untuk nantinya dijual sebagai komoditas industri. Ribuan ton PE dan PP yang dipulihkan dari MSW telah dialihkan dari pembakaran dan diintegrasikan dalam produksi daur ulang berkualitas tinggi. Tentunya, penyortiran sampah sejak awal ini merupakan langkah yang tepat dan solutif bagi persoalan sampah yang ada di tiap-tiap negara, terutama apabila kita mengingat betapa banyak sampah yang tidak tersortir pada akhirnya berakhir di laut dan menyebabkan persoalan yang lebih besar dan lebih serius ke depannya. Selain inovasi penyortiran sampah, kelompok kami juga menyarankan penggunaan inovasi pengumpulan sampah laut berbasis digital dengan menggunakan robot yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Pada saat ini, berbagai negara hingga perusahaan swasta telah menciptakan berbagai inovasi dalam menangani sampah di lautan. Salah satunya dengan teknologi robotik. Tidak terkecuali Norwegia yang merupakan salah satu negara yang sedang mengembangkan inovasi tersebut. Perangkat robot memiliki desain yang dapat menjangkau seluruh penjuru wilayah lautan dan juga dilengkapi dengan pengendalian jarak jauh yang memanfaatkan fitur drone untuk mengidentifikasi sampah yang terapung di lautan. Perangkat akan mencari dan mengidentifikasi sampah saat beroperasi di lautan. Kemudian, setelah itu sampah akan masuk ke dalam tabung khusus untuk dikumpulkan dan akan dibawa kembali ke daratan. Sampah yang dikumpulkan tidak hanya sampah plastik, kertas, ataupun benda padat saja, tetapi juga dapat membersihkan limbah minyak di lautan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi inovasi robot pengumpul sampah di lautan seperti Norwegia. Penggunaan robot dapat mempermudah pengambilan sampah di lautan Indonesia yang luas. Selain itu, dengan memanfaatkan inovasi robot tersebut dapat mendukung dan mendorong keberhasilan dari program pemerintah yang sebelumnya telah dilaksanakan, yaitu bersih-bersih laut dari sampah yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut yang selama ini hanya dilakukan di pinggir pantai dan menggunakan jaring manual. Masuk ke analisis SWOT. Di strengths, pertama ada efisiensi tenaga kerja, kedua menghemat waktu, ketiga mengurangi biaya operasional, dan keempat inspeksi visual lebih aman dan lebih efisien. Selanjutnya ke weakness. Pertama ada meningkatkan kapasitas baterai untuk durasi pencarian di laut, dan kedua memperluas jangkauan drone dari pemancar sinyal. Masuk ke opportunities, mempercepat pengurangan sampah di laut, dan terakhir threats, biaya drone cukup mahal, dan kondisi cuaca di lautan tidak menentu. Dengan begitu, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals ke-14, yaitu berkelanjutan, pemerintah Indonesia dapat menerapkan kedua inovasi digital penyortiran sampah dan pengumpulan sampah berbasis AI dan robot dengan menyesuaikan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh Indonesia.